channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang diambil dari YouTube-nya Ngulik Misteri dan ditulis oleh Edna Villa. Kalian juga dapat mengunjungi YouTube-nya Ngulik Misteri ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh ya, di dalam cerita ini nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk daripada kita lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Istri yang Laknat. Ini ada salah satu kisah dari narasumber yang dirinya sendiri pernah melakukan pesugihan babi ngepet. Sebut saja namanya Rasdan dan istrinya bernama Sumi. Di awal cerita, sebelum Rasdan melakukan pesugihan babi ngepet yang kurang lebih 1 tahun lamanya, sebelum dirinya terjerumus ke dalam lingkaran iblis, yaitu menjadi babi ngepet, dia bisa dibilang salah satu orang yang kurang beruntung. Rasdan bekerja sebagai buruh yang setiap hari belum tentu mendapatkan uang untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Belum lagi kebutuhan sekolah anaknya yang setiap bulannya harus membayar SPP. Semua kebutuhan keluarganya memang yang menanggung adalah Rasdan, sedangkan istrinya kegiatan sehari-harinya hanya bisa ngomel, tidak mau membantu Rasdan mencari uang. Sumi sebagai istrinya Rasdan yang setiap kali melihat suaminya hanya duduk di depan rumah maupun di dalam rumah, setiap hari itu selalu ada yang mereka ributi tentang kebutuhan ekonomi yang tidak bisa dicukupi. 1 hari atau 2 hari pekerjaannya Rasdan memang tidak bisa menjamin perekonomian keluarganya, karena pekerjaannya Rasdan yang memang tidak bisa diandalkan. Setiap harinya Rasdan selalu diomeli oleh istrinya. Rasdan selalu dikata-katai, suami yang tidak tanggung jawab, suami yang tidak punya otak. Sana, kerja yang benar, cari uang yang banyak. Jangan hidup susah terus. Apa tidak bosan kamu hidup susah terus begini? Ujar Sumi, istrinya Rasdan. Kerja maupun tidak kerja, Rasdan di mata istrinya selalu salah, karena setiap kali bekerja selalu tidak membawa uang yang banyak. Penghasilan Rasdan yang pas-pasan untuk makan setiap harinya, yang membuat Sumi ini kerjaannya ngomel terus setiap hari. Dan itu berlanjut terus-menerus sampai akhirnya Sumi menyuruh dirinya, daripada nganggur terus-terusan, sekalinya bekerja jadi buruh, mendingan kita cari pesugihan saja mas, pinta Sumi kepada Rasdan. Maksud kamu apa bu? Nyuruh saya lari ke pesugihan kayak gitu? Mendingan saya cari kerja yang lain, yang penting halal, jawab Rasdan. Ayolah pak, kamu mau hidup susah terus? Hah? Saya ini capek, hidup susah terus-terusan, setiap hari makanya tahu tempe terus. Mending bapak lari ke pesugihan babi ngepet, nanti saya yang menjaga lilin saat bapak berkeliling, pinta Sumi, istrinya Rasdan. Kamu sudah gila bu, kamu mau bunuh saya jika saya ketangkap warga, jawab Rasdan. Itu urusan gampang pak, nanti saya siap siaga menjaga lilin biar bapak mendapatkan uang yang banyak, ujar istrinya tetap kekeh. Perdebatan suami istri yang tidak ada hentinya, Sumi selalu memaksa Rasdan agar melakukan pesugihan babi ngepet. Singkat cerita, 1 bulan sebelum Rasdan ini terjerumus ke lembah sesat, yaitu menjadi babi ngepet, Sumi diam-diam tanpa sepengetahuan Rasdan sudah menjalin silaturahmi dengan dukun. Sumi sering mendatangi, meminta saran, meminta masukan bagaimana kalau nanti suami saya menjadi babi ngepet. Ternyata semua itu diketahui oleh Rasdan sendiri.
karena dia penasaran dengan istrinya yang setiap kali pergi dengan izin ke rumah temannya. Rasa penasarannya kian memuncak, akhirnya Rasdan mengikuti kemana istrinya pergi. Hampir menjelang petang, Rasdan terus mengikuti kemana si Sumi pergi. Jalan yang berbatu, lingkungan yang sepi, bahkan penduduk di desa itu hanya beberapa rumah saja. Hampir 3 jam lamanya akhirnya si Rasdan berhenti karena Sumi masuk ke sebuah rumah tua. Rumah tua tersebut dimiliki oleh seorang kakek tua atau biasa disebut orang pintar yang bisa membantu seseorang itu bisa menjadi kaya raya tanpa bekerja keras. Rasdan yang penasaran kenapa si Sumi ini pergi ke dukun. Akhirnya Rasdan pun memutuskan untuk masuk ke dalam rumah tersebut. "Permisi, assalamualaikum," ujar Rasdan. "Waalaikumsalam. Loh, kamu ngapain kesini, Pak?" jawab Sumi istrinya. "Maksud kamu apa, Bu? Datang-datang ke dukun?" tanya Rasdan antusias. "Saya sedang konsultasi dengan dukun, Pak, agar kamu mau menjadi babi ngepet. Nah, sekarang kan kamu sudah di sini. Pas sekali nih, kamu langsung melakukan ritual pesugihan saja," suruh Sumi istri Rasdan. "Dasar istri gila," jawab si Rasdan. Badukun yang mendengar keributan di ruang tamu pun menghampirinya. "Ada apa ini ribut-ribut?" ujar Badukun. "Oh, maaf ya Mbah, ini suami saya. Katanya mau melakukan ritual pesugihan babi ngepet, Bah," ujar si Sumi dengan gampangnya. "Oh, kamu Rasdan ya? Sini, kalian ikut saya ke dalam," ajak Badukun. Di dalam ruangan yang remang-remang dengan berbagai alat ritual dan sesaji berserta kembang 7 rupa, dukun itu menjelaskan tata cara ritual pesugihan babi ngepet agar bisa mendapatkan apa yang diinginkannya. Tanpa pikir panjang, Sumi mengiyakan apa yang dibilang sang dukun. "Sebelum ritual dimulai, kamu harus ditemui dulu dengan siluman babi. Nanti kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan dengan alat seperti jubah hitam," jelas Badukun. Rasdan yang sedari tadi menyimak perbincangan sang dukun, akhirnya Rasdan memberanikan diri mengikuti keinginan istrinya. Walaupun secara hati dan pikirannya tidak ada niatan untuk melakukan pesugihan, tapi karena desakan istrinya dan daripada setiap hari harus menerima ocehan, omelan dan cemoohan dari sang istri, bahkan secara hinaan lahiriah, secara fisik istrinya memaki-makinya, Rasdan masuk ke dalam satu tempat yang sudah terdapat semua alat ritual. Setelah semua rasa sakit hatinya karena omongan dari istrinya, dan ternyata si Sumi ini sudah menyiapkan segala keperluan ritualnya. Semua sudah dicukupi oleh Sumi. Rasdan melakukan ritual tidak lama, hanya 3 hari dia melakukan ritual. Saat sedang melakukan ritualnya, Rasdan bertemu dengan siluman babi yang berukuran besar dan sangat menyeramkan. Ternyata di sini siluman babi ini meminta tumbal, meminta ganti atau hasil dari nanti yang Rasdan akan dapat dalam bentuk tumbal nyawa. Tanpa berpikir panjang, Rasdan pun menyerahkan nama Sumi istrinya sendiri karena dirinya sudah muak dengan kelakuan istrinya yang menggampangkan, sukanya memaksa dan menjerumuskan suaminya sendiri ke lembah setan. "Saya mengambil nama istri saya karena saya sudah muak dengan istri saya." Dalam semedinya, Rasdan menyerahkan nama istrinya untuk dijadikan tumbal babi ngepet. Selesainya Rasdan ditemui siluman babi, Rasdan dipanggil sang dukun karena ritual yang dilakukan tidak butuh 1 minggu, hanya 3 hari sudah selesai. "Bagaimana Mbak Dukun? Suami saya berhasil tidak ritualnya?" ujar Sumi. "Kalau suami ibu sudah saya bangunkan
Berarti ritualnya sudah sukses dan akan menjadi orang yang kaya raya. Tapi dengan syarat, kalau nanti ada apa-apa, pokoknya tolong dijaga lilinnya. Dan ini ada jubah hitam yang nanti akan digunakan untuk suami ibu saat mau berubah dirinya menjadi babi. Terang Mbah Dukun. Setelah jubah itu diterima dan selesainya ras dan ritual, sepasang suami itu akhirnya pamit untuk pulang. Sore hari sampai di rumah dan malam harinya Sumi langsung menyuruh Rasdan langsung untuk beroperasi. Ayo cepetan, kamu harus beroperasi agar kita cepat kaya raya, Pak, perintah Sumi istri Rasdan. Tidak mau, Bu, saya malas, jawab si Rasdan. Kamu tidak mau melakukan apa yang sudah kamu ritualkan, tukas Sumi. Rasdan yang masih sadar bahwa apa yang dilakukannya ini adalah dosa besar. Namun berbeda dengan Sumi, Sumi mengomel-ngomel dengan menyiapkan segala alat untuk Rasdan beroperasi. Sumi tetap memaksa Rasdan untuk beroperasi karena paksaan istrinya yang hanya memikirkan uang saja, memikirkan duniawinya. Akhirnya Rasdan melakukan operasinya. Jubah hitam yang diberikan oleh dukun dipakainya dan tengkurap layaknya babi. Dalam hitungan detik pun Rasdan sudah berubah menjadi seekor siluman babi ngepet. Jam 1 Rasdan mulai berangkat beroperasi ke rumah-rumah tetangga yang sekiranya banyak hartanya. 100.000, 200.000, sampai 500.000 mengambil uang di setiap rumah warga. Sampai akhirnya dia mendapatkan uang banyak dan memutuskan untuk menyelesaikan operasinya. Rasdan pulang jam 3. Sesampainya di rumah yang didapat Rasdan yaitu omelan istrinya. Loh, masih jam 3 kok sudah pulang? Sana, kamu beroperasi lagi biar bisa dapat banyak, suruh istrinya. Masih kurang puas. Walaupun yang didapat Rasdan saat itu lumayan banyak, tapi tetap saja Rasdan diomeli istrinya. Ini itu belum waktunya kamu pulang. Seharusnya kamu pulang 1 jam lagi, perintah Sumi kepada Rasdan. Hari pertama beroperasi menghasilkan uang yang banyak. Namun karena istrinya Rasdan yang sudah gila harta, jadi tidak ada kepuasan dengan apa yang Rasdan peroleh. Hari pertama beroperasi mendapatkan hasil yang banyak, tapi dikata kurang. Di hari kedua, hari ketiga, bahkan setiap hari selama setengah bulan beroperasi, sudah sangat banyak hasilnya, yang membuat tetangga sekitar lingkungan tempat tinggalnya merasa kehilangan. Setiap hari warga selalu kehilangan uang dengan nilai yang banyak. Kabar tersebut pun didengar oleh Sumi. Sumi mendengar gegernya warga kalau ada uang atau harta mereka yang hilang. Karena tetangga yang sudah mulai curiga, Sumi pun menyuruh Rasdan untuk beroperasi di desa sebelah. Rasdan yang sebenarnya tidak mau melakukan seperti itu lagi, tapi kenyataannya Sumi terus-menerus memaksa Rasdan untuk beroperasi lagi. Sana beroperasi, jangan cuma duduk-duduk saja, perintah Sumi. Saya mau, tapi saya minta seminggu 3 kali, jawab si Rasdan. Oke, yang penting kamu berangkatnya jam 12 malam dan pulangnya sebelum tahriman sebelum subuh, jawab Sumi. Dengan keputusan tersebut Rasdan 1 minggu 3 kali beroperasi dari desa ke desa. Pesugihan babi ngepet ini sudah berjalan 5 bulan lamanya, dengan hasil yang sangat luar biasa. Dari hasil itu rumah yang tadinya reot sekarang sudah direnovasi. Sumi pun membeli mobil, membeli motor, dan buka warung kelontong di depan rumahnya. Sumi berubah menjadi orang yang kaya raya, yang mampu membeli apapun yang ia inginkan. Bahkan biaya sekolah anaknya sudah dilunasi semua.
Sebelum dia merenovasi rumah, dia memang sudah membuat toko kelontong yang hasil dari uang itu dijadikan modal untuk membeli semua perlengkapan toko kelontong. Setelah dipenuhi beberapa minggu kemudian, mobil baru dibelinya. Ritual pesugihan itu berlanjut terus-menerus sampai 1 tahun lamanya. Dengan setiap seminggu 3 kali, Rasdan harus menuruti keinginan istrinya yang harus terus memaksa beroperasi. Namun tanpa sepengetahuan dari Sumi, Rasdan yang sudah 1 tahun menjadi babi ngepet, yang akhirnya siluman babi ini meminta jatah haknya atau meminta tumbalnya. Hasil kekayaan harus diganti dengan apa yang sudah disepakati di awal pada saat ritual, yaitu nyawa si Sumi yang akan menjadi tumbal. Namun entah kapan waktunya, karena dirinya sudah tidak sanggup untuk menjadi babi yang setiap saat bisa ditangkap oleh warga dan resikonya adalah kematian. 1 minggu setelah Rasdan ditagih haknya, Sumi pun meninggal dunia, yang sudah dijadikan tumbal dari keserakahannya sendiri, yang menginginkan kekayaan tapi lewat suaminya yang harus menjadi babi ngepet. Semenjak saat itu Rasdan sudah tidak lagi melakukan ritual pesugihan babi ngepet. Jubah hitam yang merubah dirinya menjadi babi kemudian dikembalikan kepada dukun. "Mbah, saya mau mengembalikan apa yang bukan haknya saya. Ini jubah hitam saya kembalikan ke Mbah Dukun," kata Rasdan. "Loh, kenapa kok dikembalikan? Kamu tidak mau menjadi orang kaya lagi? Jubah ini kan yang membantu kamu menjadi kaya," jawab si dukun. "Jujur saja, Mbah, saya itu tidak mau menjadi orang yang seperti itu. Saya mendingan hidup apa adanya. Yang benar-benar saya harapkan bukan seperti jalan istri saya waktu itu," ujar Rasdan menjelaskan. "Lah, terus istri kamu di mana? Kamu kok datangnya sendiri?" tanya Mbah Dukun. "Mbah Dukun, asal Mbah tahu, saat saya bertemu dengan siluman babi yang Mbah Dukun janjikan, yang Mbah Dukun harapkan akan menemui saya, waktu siluman babi yang menjadi sesembahan Mbah Dukun itu, dan waktu itu siluman babi menanyakan, siapa nyawa yang akan kamu tumbalkan, dan saya serahkan nama istri saya untuk dijadikan tumbalnya, Mbah. Dan sekarang istri saya sudah meninggal," ujar Rasdan menjelaskan. Singkat cerita, setelah mengembalikan jubah hitam itu, Rasdan pun kembali ke rumah dan mulai lagi hidupnya dengan kedua anaknya tanpa ada paksaan dari istrinya. Kekayaan yang dimilikinya berlambat-lambat lalu mulai terkikis. Rasdan hidupnya pun kembali menjadi seperti semula, dan kedua anaknya itu lebih bersyukur daripada harus bergelimangan harta tapi tidak sesuai dengan perintah Sang Pencipta. Dengan apa yang pernah dilakukan sebelum Rasdan menjadi babi, dan dia sadar telah menyerahkan istrinya kepada siluman babi. Tapi Rasdan meyakini bahwa perilaku istrinya memang salah, karena keserakahan dan keinginan yang dijalaninya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan Sang Pencipta. Karena paksaan dari istrinya dulu, Rasdan harus menerima aib, harus menerima makian dari semua orang, dari tetangga, dari lingkungan sekitar. Karena salah satu faktor kekayaan Rasdan yang dengan secara tiba-tiba dan istrinya yang meninggal secara tiba-tiba membuat warga sekitar curiga. "Wah, kamu itu benar-benar melakukan pesugihan. Kamu tega menumbalkan istri kamu," ujar salah satu warga. Rasdan pun ingin membuktikan bahwa dirinya tidak mendapatkan kekayaan dari pesugihan. Dia menyerahkan diri dan apa yang disangkakan oleh tetangga tentang pesugihan yang dulu dia lakukan. Semuanya berangsur menjadi kembali normal. Mobil terjual, tinggal rumah yang dihuninya dan kedua anaknya. Prasangka buruk tudingan yang sebenarnya itu nyata untuk dirinya,
karena Rasdan berusaha menutupi apa yang sudah dilakukan selama kurang 1 tahun lamanya, yaitu menjadi babi ngepet. Dia pun menunjukkan sikap dengan tobat, sholat 5 waktu yang tidak pernah ditinggal, dan Rasdan juga meminta bantuan kepada ustaz setempat untuk melakukan sholat tobat nasuha agar dirinya tidak menjadi tumbal dari apa yang pernah dilakukannya. Walaupun dirinya sudah tidak melakukan ritual pesugihan menjadi babi ngepet lagi, tapi saran dari ustadz kalau secara tiba-tiba siluman babi itu datang meminta haknya, dan Rasdan harus benar-benar siap menerima jika kekayaan yang pernah diberikan oleh iblis diambil semua sampai tidak tersisa. Rasdan yang waktu itu sudah siap lahir batin semua kekayaannya itu dibiarkan habis begitu saja. Yang terpenting adalah dirinya dan kedua anaknya itu bisa selamat dari yang namanya syarat pesugihan. Kini atas saran dan ajaran yang disampaikan oleh Ustadz, Rasdan pun mengikuti dan mengamalkannya. Alhamdulillah Rasdan bisa sampai sekarang menjalani hidupnya, walaupun secara pas-pasan. Dia sebagai seorang bapak bertanggung jawab penuh untuk membesarkan kedua anaknya. Dia bersyukur secara lahir, secara batinnya. Dirinya yang pernah terjerumus ke dalam lembah yang sesat, dan alhamdulillah dia masih hidup. Itulah yang menjadi rasa syukur yang sangat-sangat tiada taranya, yang tidak bisa dibeli dengan nominal, karena Rasdan diberi kesempatan untuk melakukan taubatan nasuha. Dan selesai dari cerita Rasdan yang pernah menjadi budak daripada siluman babi yang pernah memberikan kekayaannya, tapi tidak memberikan kenyamanan bagi dirinya sendiri. Makanya dirinya tega meninggalkan istrinya untuk bisa melakukan taubat, karena tidak ingin dirinya terlalu lama diperbudak oleh siluman babi, apalagi ke jalan yang sesat. Semoga apa yang saya sampaikan dalam kisah ini bisa memberikan manfaat. Ambil hikmah dari setiap ceritanya, dan ambil juga sisi positifnya, dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.